Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan belajar bersama mengenai analisis hukum Newton pada elevator. Sobat Belajar tahu elevator kan ya? Atau nama lainnya lift ya. Jika kita berbicara mengenai elevator, sobat belajar tahu nggak sih bahwa berat badanmu bisa turun loh kalau naik lift? Percaya nggak? Oke, jadi kalau sobat belajar tahu lift ya, kayak seperti ini ya, sobat belajar iseng gitu ya, ingin melakukan percobaan, sobat belajar jalan, pencet tombolnya, bawa timbangan, terus taruh di lantai liftnya. Nanti ketika liftnya dia naik atau turun ya, sobat belajar akan melihat arah jarum dari timbangan itu akan berubah. Kenapa bisa berubah? Apakah itu berat badannya naik atau turun? Itu tergantung dari gimana kondisi elevator itu sendiri. Apakah dia lagi naik atau turun? Kapan dia berat badan kita nambah? Kapan berat badan kita turun? Ya, jika kita lihat secara fisikanya, sejatinya yang membuat aku bisa berdiri tegak diam di sini, tidak naik atau turun, karena apa? Karena aku punya gaya berat ke bawah, itu yang membuat aku turun, tetapi ditahan oleh gaya ke atas yang diberikan oleh lantai yang aku pijak ini, dan itu besarnya sama. Oleh karena itu, karena yang arah gaya aku berat ke bawah dilawan oleh gaya normal ke atas oleh lantai sama besarnya, maka aku diam, tidak bergerak. Tapi bagaimana kondisi itu di lift? Ketika liftnya naik atau turun, bagaimana kondisi arah beratnya atau arah normalnya yang dialami oleh individu ini di dalam lift? Itu yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Menarik loh, berat badan kita bisa turun loh kalau naik lift ya. Penasaran? Siapkan alat tulis sobat belajar jika perlu mencatat, karena nanti akan ada poin-poin penting yang mungkin sobat belajar perlu mencatatnya. Persiapkan dirimu, selalu semangat, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo sobat belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya di sini. Analisis hukum Newton pada elevator. Oke, jadi ini masuk ke dalam bab dinamika gerak partikel. Jika sobat belajar melihat dari buku ya, di bab dinamika gerak partikel, tentu hukum Newton. Jadi kita sudah menguasai bekal-bekal ini nih. Di sini aku ada peta konsepnya ya. Gerak lift itu adalah poin yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ini salah satu penerapan dari hukum Newton. Yang menjadi bekal kita di sini adalah ini, hukum Newton 1, 2, 3, dan juga kita sudah menguasai jenis-jenis gaya. Ada apa aja? Ada gaya berat, gaya normal, dan juga gaya gesek. Nah, itu dia. Ini menjadi bekal kita. Sekarang kita masuk aja ke gerak lift itu sendiri. Jadi gimana sih analisis hukum Newtonnya pada gerakan di lift? Karena lift itu kan naik atau turun ya, hanya dua itu aja. Oke, jadi pada elevator itu ada dua gerak lift naik ke atas atau gerak lift turun ke bawah. Emang digunakan untuk itu ya, jarang, aku belum pernah lihat ada lift yang bisa naik maju mundur gitu, kecuali di film Harry Potter kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke gerak lift ke atas. Jadi gerak lift ke atas itu kalau kita lihat dari gambarnya, coba kita perhatikan, ini kita perlu analisis ya. Jadi mungkin nanti kalau aku lagi ngerjain suatu kasus atau soal nanti di sini pas kita ngerjain bareng, aku akan coba dulu gambar supaya analisis gambarnya itu kebayang sama sobat belajar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kita tahu bahwa gaya yang menopang kita supaya kita tetap diam di sini adalah gaya normal. Jadi ada gaya ke bawah itu W, juga ada gaya ke atas itu normal. Jika kedua besaran gaya ini sama, maka orang itu akan diam. Nah, tentu kalau kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A, kalau dia sama besarnya, total gayanya nanti di sini 0, maka nanti totalnya 0. Jadi total gayanya akan menjadi 0 kalau sama besarnya ya. Oke, sekarang gimana kalau kasusnya liftnya naik ke atas? Jadi pada kasus lift naik ke atas berarti ada percepatan yang dialami oleh objek ini
orang ini ke atas. Jadi apa yang membuat dia? Berarti ada gaya yang lebih besar sebelah nih, yaitu gaya normal pada lantai liftnya yang diberikan kepada orang ini. Jadi ketika dia naik ke atas, N ini lebih besar dari W. Ya, tentu ya. Kalau logikanya kalau kita balik ke sini, kita ubah ke vertikal ya. Kalau sobat belajar agak bingung, kalau kita ubah vertikal misalnya ada tali, dan di sini ditarik ke, kemudian yang ini ditarik ke kanan, kemudian di titik sini ditarik ke kiri. Misalnya ini A, yang ini B. Jika gaya A lebih besar, maka dia akan tali ini biru ini akan kegeser ke kanan ya. Ya kalau kita lagi tarik tambang, kalau gaya kita lebih besar ya, dia akan bergerak ke sini ya. Sama seperti halnya kalau pada gerak vertikal, ketika dia naik ke atas berarti gaya yang dua ini Newton, gaya normal dan W berarti normalnya lebih besar ke atas. Jadi bisa dipahami. Jadi itu simulasi gambarnya. Jadi bagaimana secara matematisnya? Oke, kita tahu total gaya sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Total gaya berarti N-nya lebih besar. Jadi N minus W sama dengan M kali A. Kebayang sampai sini? Kebayang kenapa aku tulis N min W ya? Karena N-nya lebih besar ke atas ya. Jadi dia naik ke atas. Oke. N sama dengan W plus M kali A. Bisa mengikuti aljabar biasa, aku pindahin ke kanan. W-nya aku ekspansi, aku pecah jadi M kali G ditambah M kali A. Sama-sama punya M di sini, M-nya sama ya tentunya ya, sama-sama objeknya sama. Jadi N ini gaya normal ini akan sama dengan nilai M dikali dengan G ditambah A. Jadi ini persamaan baru kita di gerak lift ke atas. Turunannya mudah, sama-sama berasal dari sigma F sama dengan M kali A. Sama-sama dari gaya ini ya, dari sini ya. Oke. Kemudian ini gerak lift ke atas. Jadi yang perlu diperhatikan G sama A-nya ini ditambah ya, G plus A. Karena bagaimana kalau gerak liftnya ke bawah? Nih tadi aku turunin ya, ini tulisan lebih rapihnya. Sigma F sama dengan M kali A, N min W. Ini nanti ujung-ujungnya sama dengan N sama dengan M dikali dengan G plus A. Itu gerak lift ke atas. Sekarang kita masuk ke gerak lift ke bawah. Oke, di gerak lift ke bawah yang membedakan di sini adalah apa? Yang membedakan? Yang membedakan adalah dia geraknya ke bawah, berarti ini W-nya ke bawah, N-nya ke atas. Kalau dia W dan N-nya sama besar, maka dia akan diam. Kalau tadi geraknya ke atas, maka salah satunya ada yang lebih besar, jadi N-nya lebih besar. Tapi kalau ke bawah, gimana yang lebih besar? Tetap. Ya. Jadi yang lebih besar adalah W. Tapi apakah W-nya bertambah atau berkurang? Tidak ya. W itu adalah berat orang ini atau berat liftnya secara keseluruhan, dan berat itu kan dipengaruhi oleh massa. Massa itu tetap. Jadi di sini gaya normalnya ketika dia turun, gaya normalnya inilah yang berkurang nilainya. Jadi dia lebih kecil. Jadi tetap aja sama seperti gerak lift yang ke atas, W-nya ini akan lebih besar dari N karena N-nya berkurang. Oke. Kalau kita turunkan dari sigma F sama dengan M kali A, ini adalah persamaan hukum Newton kedua, ya. Jadi W dikurang N sama dengan M dikali A. Beda ya, tadi kan N min W ya, karena N-nya lebih besar kalau gerak lift ke atas. Kalau gerak lift yang ke bawah, W-nya lebih besar, jadi W minus N. Ini aku otak-atik, aku pindahin N-nya, jadi N-nya ke kanan, jadi sama dengan W minus M kali A. N-nya aku pindahin ke kanan, MA-nya aku pindahin ke kiri. Kebayang ya? Oke. Sama dengan
W-nya aku pecah lagi jadi M kali G minus M kali A. Maka nilai N-nya kita dapat sama dengan M dikali dengan gravitasi dikurang A. A itu adalah percepatan dari lift itu sendiri. Oke? Jadi ini dia persamaan kita yang kedua. Membedakan adalah ketika dia gerak liftnya ke atas, G-nya ini ya, gap A-nya ini adalah positif. Ketika gerak liftnya ke bawah, maka A-nya ini adalah negatif. Oke, bisa diikuti sampai sini sobat belajar? Udah kan ya? Ya, sekarang kita coba yuk kita sudah paham teorinya, sekarang kita coba ke contoh soal ya. N sama dengan M G minus A. Oke. Sekarang kita ke contoh soal nomor 1. Oke, di soal nomor 1 ini kita akan lihat di dalam lift, kita baca dulu soalnya. Di dalam lift ditempatkan sebuah timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, seseorang menimbang badannya. Jadi ini orang ini ada yang naruh timbangan di lift, kemudian lagi diam, orang itu naik ke sini terus ditimbang. Ditimbang beratnya adalah 500 Newton. Oke, jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dan G-nya 10 meter per second kuadrat, maka berat orang tersebut menjadi berapa? Oke, jadi berat orang tersebut sejatinya berat itu tetap 500 Newton, cuman yang terbaca di timbangan itu bukan W lagi, tapi adalah M. Jadi kita coba gambar. Geraknya ke atas, ada timbangan, N-nya ke atas, W-nya yang ke bawah. Oke, N-nya ke atas. Jadi yang terbaca oleh timbangan ini ada pengaruhnya oleh N-nya. Jadi berat N ini seolah-olah berat orang ini berubah. Tapi berubahnya berapa? Apakah naik atau turun? Kita lihat. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Ini tadi kita sudah turunkan ya. Bahwa ketika naik N-nya lebih besar, jadi N minus W sama dengan M kali A. Kita dapat N sama dengan W plus M kali A. Tadi W-nya ini adalah berat badan ketika orangnya diam. Ketika liftnya diam ya, jadi 500. W-nya ini adalah 500. Ditambah dengan M kali A. M-nya berarti 500 bagi 10 ya, berarti 50. Dikali dengan 5 meter per second kuadrat percepatannya. A-nya ya, jadi 5. Jadi 500 tambah 50 kali 5 berarti 250 ya. Dan N-nya 750 Newton. Jadi berat timbangan yang terbaca oleh orang ini, berat timbangan tersebut sebesar 750 Newton. Itu dia sobat belajar ya. Mudah kan ya, saya mengaplikasikannya sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di sini aku coba nurunin lagi dari awal ya. Kalau sobat belajar udah langsung apal rumus cepetnya nggak apa-apa, boleh. Tapi di sini aku turunin dari awal supaya kalau sewaktu-waktu sobat belajar lupa, sobat belajar bisa nurunin sendiri ya. Jangan dihafal rumusnya tapi dipahami. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Sewaktu berada di dalam lift yang diam, berat Sandi adalah 730 Newton. Percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sewaktu lift dipercepat, berat Sandi menjadi 1022 Newton. Wow, angkanya agak ribet ya. Tapi apakah hasilnya ribet juga? Kita lihat. Dengan demikian, percepatan liftnya berapa? Itu yang ditanya. Oke. Kita nggak dikasih tahu lift ini geraknya naik atas atau enggak. Tetapi yang menjadi pusat perhatian kita adalah berat Sandi ini menjadi 1022 Newton. Berarti kalau kita lihat kondisi liftnya, kalau N-nya lebih besar daripada W-nya, lift ini geraknya ke atas. Jadi soal belajar kalau nggak ditanya gerak lift kemana ya nggak masalah ya. Jadi
Kita turunkan lagi sama dari awal. Lebih enak dari sini, lebih pasti. Sigma F sama dengan M kali A. Tahu 1022 dikurang dengan 730 sama dengan M kali A. Oke. Waktu dalam lift yang diam berat sandi 730 Newton. Berarti M-nya adalah 73 ya. Kali A. Yang ditanya percepatan, jadi A-nya berapa? 1022 kurang 730. 292 sama dengan 73A. Maka nilai A-nya berapa? Berarti 292 dibagi dengan 73. Nilai A-nya sama dengan 29273 4 meter per second kuadrat. Jadi percepatan lift ini adalah 4 meter per second kuadrat kalau ditanya arahnya ke arah atas. Clear sampai sini soal belajar? Clear ya? Paham ya? Oke, mudah kan ya analisisnya ya? Oke. Karena kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini kita punya soal lagi. Kita perbanyak latihan soal, nggak apa-apa ya kalau soalnya mirip-mirip. Oke, jadi di sini ada seseorang dengan massa 60 kg. Dia berada di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Jika percepatan gravitasi buminya sekian, 10 meter, maka desakan kaki orang pada lantai liftnya berapa? Jadi ditanya adalah N-nya. Aku tidak bosan-bosannya gambar lagi ya. Ketika dia geraknya ke bawah, maka W-nya itu lebih besar daripada gaya normalnya. Jadi kalau gerak lift ke bawah, maka sigma F sama dengan M kali A. Hanya jadi gimana? Sigma F sama total gayanya adalah W dikurang N, W dulu ya, biar nilainya positif, sama dengan M kali A. W-nya berapa? W-nya 60 dikali 600 ya, kan W-nya ya. Jadi M kali G ya, 600 dikurang N, sama dengan 60 dikali 3. Percepatan A-nya itu 3 meter per second kuadrat ya, jadi 3. Oke, jadi 600, N-nya aku pindahin ke kanan, jadi 600 dikurang 60 kali 3, 180 aku pindahin ke kiri, 180 sama dengan N. Maka N-nya sama dengan 600 kurang 180, berarti 024. Jadi beratnya menjadi 420 Newton. 420 Newton. Tadi W-nya 600 ya. Terus dia beratnya jadi turun 420. Kalau dia seandainya dia ngukur ada timbangan di situ, kita ngeliat timbangan kita, wah turun nih berat badannya. Ya ini karena berarti lagi kondisi di mana lift ini sedang turun ke bawah. Ya, jadi bisa nih berat badan kita turun saat lift kita bergerak ke bawah. Maksud dari soal nomor 3 ini ya. Sekarang kita coba masuk ke soal berikutnya. Ini soal nomor 3 aku lewat. Karena soal nomor 4. Oke. Di sini ada seorang siswa. Seorang siswa menimbang berat badannya sebesar 500 Newton ketika memasuki lift yang akan bergerak turun. Siswa tersebut menimbang berat badannya telah berkurang menjadi 400 Newton. Berapakah percepatan lift tersebut? Oke. W-nya ke bawah. Dia gerak turun ke bawah, jadi W-nya lebih besar ya. Jadi nilai M-nya sigma F sama dengan M kali A, berarti
W dikurang N sama dengan M kali A. W-nya adalah 500 dikurang dengan 400 sama dengan masanya berapa? 500 ya. Ini kan massa, ini berat aslinya ya 500 Newton, berarti masanya dibagi 10 jadi 50. 50 A. 500 kurang 400, 100 sama dengan 50 A. Berarti A sama dengan 100 per 50. Berarti A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat ya di soal nomor 4. Berarti percepatan lift tersebut 2 meter per second kuadrat ke arah bawah. Ya, betul ya. Oke. Udah dikasih tahu deh dia bergerak turunnya. Ya udah. Ya, pokoknya digerak ke bawah sebesar 2 meter per second kuadrat. Ya, ini kita dimasukin soal nomor 4. Sekarang kita coba ke soal berikutnya lagi yuk. Oke, di soal nomor 5 ini seorang siswa berada dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Pada saat itu berat orang tersebut adalah berapa? Oke, aku kasih coba kesempatan kepada saudara belajar, coba hitung di soal nomor 5 ini kira-kira jawabannya berapa ya. Udah ketemu? Oke, kita coba. Berat orang ini, coba belajar, coba hitung ya. Aku gambar dulu, sembari aku menggambar. Oke. Digerak ke bawah, oh ya, ini liftnya bergerak ke atas, jadi N-nya lebih besar ya. Oh ya, lagi N-nya lebih besar. N lebih besar dari W, maka kalau sigma F sama dengan M kali A, berarti N-nya N dikurang W sama dengan M kali A. N-nya seseorang berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Pada saat itu berat orang itu berapa? Jadi maksudnya pada saat itu berat orang itu berapa kalinya saat diemnya kali ya, maksudnya itu ya. Oke, jadi cukup menarik, kita nyarinya seperti apa. Oke. Idenya berarti N bergerak ke atas ya, berarti N sama dengan W plus MA. Gimana cara jawabnya ya? W-nya itu berarti M kali G plus M kali A. Ini tadi masuk ke rumus awal kita ya. M sama dengan G plus A. N sama dengan M G plus A, berarti M, G-nya 10 ditambah percepatannya adalah 5. Jadi N-nya ini adalah 15 M. 15 M. Kita simpan dulu. Sekarang kita pengen tahu W-nya. Jadi W-nya berapa? W-nya kan berarti kan M kali G. Jadi sama dengan 10 M ya. G-nya aku masukin. M-nya kita tetap 10 M. Jadi beratnya jadi berapa kali ini? Beratnya menjadi, ya, gambar ini aku hapus. Ya. Maka berat orang ini menjadi N dibagi dengan W sama dengan 15 M bagi 10 M sama dengan 1,5. Jadi berat orang ini ya sebesar 1,5 kali dari berat ia sebelumnya ketika lift ini naik bergerak ke atas. Jadi masanya dia bertambah ya, dia unik sekali ya. Jadi ya, dia masanya bertambah. Jadi sobat belajar jangan heran ketika sobat belajar lagi naik liftnya sedang naik, hentakan kaki kita terasa lebih berat karena massa kita seolah-olah sedang bertambah di sini, 1,5 kali lebih besar.
ketika dia geraknya 5 meter per second kuadrat ya. Oke, jadi itu dia soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 6, aku masih ada soal lagi ya. Nggak apa-apa, soalnya mirip-mirip, tetapi kita bisa latihan lah ya, supaya analisis kita semakin mantap. Oke, kalau aja bisa mencoba mengerjakan di sini. Gimana soal nomor 6? Ada seorang anak berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Jika massa anak itu 40 kg, maka gaya normal N yang bekerja pada anak itu berapa? Oke, coba. Ada lift, gerak, berarti N-nya lebih besar ya. V-nya lebih kecil. Geraknya ke atas, jadi N-nya itu berapa? Oke, untuk kamu yang coba menjawab ini, coba dihitung dulu. Aku akan coba langsung pakai rumus ya. Oke, ini rumus persamaan yang digunakan untuk mencari massa normal, gaya normal yang bekerja di lantai lift ketika liftnya bergerak ke atas. Massanya adalah 40 kg dikali dengan G-nya 10 ditambah dengan kecepatan liftnya 4 meter, jadi 4. Kemudian 40 dikali 14 sama dengan 14 kali 4 28 kali 2 56. Jadi berat gaya normal yang bekerja pada anak tersebut sebesar 560 Newton. Jadi N-nya sebesar 560 Newton ya. Jadi jadi sobat belajar, kita sudah melewati 6 soal bersama. Jadi di gerak lift ini, kalau kita mengikuti persamaannya tadi, mungkin aku sekali highlight ya, kalau sobat belajar perlu cepet ya, daripada sobat belajar nurunin dari sigma F sama dengan M kali A. Kalau pengen cepat, berarti ini N-nya, kalau untuk gerak yang turun, G minus A. Ingat ya, ketika dia geraknya naik, M sama dengan G plus A. Kalau geraknya turun, G minus A. Itu dia sobat belajar. Kita semoga bermanfaat untuk kamu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Senang sekali bisa menemani sobat belajar hingga detik ini. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!